Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk percobaan kali ini kita akan mencoba percobaan untuk menyelidiki suatu larutan termasuk asam atau basa dengan menggunakan beberapa indikator. Larutan yang akan kita gunakan yang pertama adalah larutan CH3COH atau kalau di dalam sehari-hari disebut dengan cuka. Kemudian ini ada H2SO4 atau asam sulfat atau air aki. Kemudian yang berikutnya ada NaOH, natrium hidroksida. Ketiga larutan ini akan kita coba menggunakan indikator. Indikator yang pertama nanti ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru. Kemudian ini indikator alamnya menggunakan ekstrak buah naga dan ekstrak dari kunyit. Oke, yang pertama kita ini ada pH meter untuk menguji skala dari pH derajat keasaman. Ini yang digunakan universal pH 1 sampai 14. Kemudian ini ada pH meter ini untuk menguji pH, langsung keluar nanti skor nilai pH-nya berapa. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kita coba dulu ke larutan asam asetat CH3COH atau cuka. Kita ambil sedikit, kita pindah. Kemudian coba kita tes dengan kertas lakmus. Yang pertama lakmus merah terlebih dahulu. Kita ambil lakmus merah. Ternyata warnanya tetap merah. Kemudian kita coba dengan kertas lakmus biru. Warnanya berubah menjadi merah. Jadi untuk CH3COH kertas lakmus merah warnanya merah, kertas lakmus biru warnanya berubah menjadi merah. Oke, sekarang kita coba untuk yang larutan H2SO4. Kita ambil sedikit. Kemudian kita tes dengan kertas lakmus merah. Ternyata merah. Kemudian kita tes dengan kertas lakmus biru. Warnanya berubah menjadi merah. Yang ketiga, kita akan menguji untuk larutan NaOH. Kita ambil NaOH-nya sedikit. Kemudian kita uji dengan kertas lakmus merah. Warnanya berubah menjadi biru. Kemudian kita coba dengan lakmus biru. Coba, dia akan berubah menjadi tetap biru. Jadi kalau dia NaOH, jadi dari hasil pengujian kertas lakmus dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang berwarna merah kedua-duanya, lakmus merah-merah, biru menjadi merah, berarti termasuk sifatnya asam. Sedangkan untuk yang mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, kemudian lakmus biru tetap biru adalah sifatnya apa? Basa. Oke, untuk membandingkan sifat asam basa dari suatu zat, kita gunakan pembanding yaitu aquabides. Kemudian kita ambil sedikit untuk kita uji dengan kertas lakmus.
Kita coba dulu dengan lakmus merah, bagaimana perubahan warnanya. Ternyata dia tetap merah. Kemudian kita coba dengan kertas lakmus biru. Dia tetap biru, berarti aquabides sifatnya adalah netral. Jadi sifat larutan ada 3, ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat netral. Ini untuk menguji menggunakan kertas lakmus. Sekarang yang kedua, bisa nggak kita misalnya di rumah kita pengen menguji suatu larutan bersifat asam, basa atau netral tanpa menggunakan kertas lakmus? Bisa, kita bisa menggunakan indikator alami. Yang kita siapkan nanti adalah ekstrak buah naga. Yang kedua kita gunakan ekstrak kunyit. Prinsipnya indikator alam bisa digunakan sebagai indikator, syaratnya dia harus memberikan warna yang berbeda pada kondisi asam dan pada kondisi basa, maka dia dapat digunakan sebagai indikator alam. Oke, untuk berikutnya kita akan menguji larutan yang sudah kita uji dengan kertas lakmus, kita uji menggunakan indikator alam. Oke, sekarang kita akan coba menguji menggunakan indikator alami. Yang pertama, ini 2 gelas sudah saya isi dengan CH3COH. Kita uji yang pertama dengan ekstrak buah naga. Kita goyang-goyang. Warnanya merah muda atau pink. Dan coba sekarang yang berikutnya, yang kedua, larutan H2SO4 kita tetesi dengan ekstrak buah naga. Kita goyang-goyang, warnanya pink. Yang berikutnya kita coba ke larutan NaOH. Kita tetesi yang sama dengan ekstrak buah naga. Kita goyang-goyang, ternyata warnanya berubah menjadi kuning. Jadi sama-sama ekstrak buah naga, ketika berada di larutan asam dia akan berwarna pink, kemudian ketika pada larutan yang sifatnya basa dia akan berwarna kuning. Oke, berarti indikator ekstrak buah naga bisa digunakan sebagai indikator alam karena warnanya pada kondisi asam dan pada kondisi basa menunjukkan warna yang berbeda. Sekarang kita uji di aquades warnanya. Dia pada posisi netral, dia warnanya tetap pink. Sekarang yang berikutnya, yang kedua, kita akan menguji untuk ekstrak dari kunyit. Ini yang pertama CH3COH, kita teteskan dengan ekstrak kunyit. Kita goyang-goyang, warnanya adalah kuning, ya. Ini pada kondisi asam warnanya kuning. Kita cobakan ke H2SO4. Dia warnanya juga kuning karena H2SO4 dengan CH3COH sifatnya sama-sama asam. Oke, yang berikutnya sekarang kita cobakan ke NaOH. Jadi kalau memang ekstrak kunyit ini bisa digunakan indikator alam, maka warnanya harus berbeda dengan yang asam. Kita goyang-goyang, warnanya berbeda ya. Dia agak kecoklat-coklatan, jadi berbeda dengan yang asam tadi. Oke, jadi indikator ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator
alam. Coba kita ke pembanding untuk Aquabides-nya. Aquabides dia warnanya kuning. Oke, jadi untuk ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator alam karena menunjukkan warna yang berbeda pada kondisi asam dan pada kondisi basah.